17.000 lebih pulau terbentang luas dari ujung Sumatera hingga Papua. Inilah Indonesia, negeri yang dinobatkan sebagai salah satu pemilik pulau terbanyak di dunia. Di balik beragamnya anugerah yang didapat dari keuntungan kondisi geografis itu, nyatanya turut menyimpan tantangan-tantangan yang harus ditaklukkan. Yang utama, diantaranya adalah menciptakan akses yang mudah dan efisien dari satu pulau ke pulau lainnya, menggunakan moda transportasi antar pulau. Memang bukan pekerjaan mudah, tapi bukan pula tak mungkin untuk dilakukan. Pelan tapi pasti, pemerintah terus mewujudkan kemudahan koneksi yang efektif dan efisien. Konektivitas inilah yang menjadi kunci tidak hanya memudahkan mobilitas penduduk, namun juga pengiriman logistik. Bandara-bandara baru di titik strategis menjadi salah satu prioritas yang terus dimaksimalkan pemerintah untuk memudahkan konektivitas. Waduh, ini penting banget ya kalau saya ngomong kita ibaratkan tubuh kita, negara kita. Bandara ini seperti darah, Mbak. Jadi kalau darah kita nggak nyambung aja ke satu titik, ini menurut saya akan banyak sekali hal-hal yang menjadi kerugian di kita. Salah satunya juga menjadi ancaman. Jadi di samping sebagai alat untuk mengkoneksikan dari 17.000 pulau yang ada di kita ini, itu juga menjadi suatu perekat ataupun alat yang dapat mempersatukan bangsa dan negara kita. Dengan adanya transportasi yang lancar, maka arus orang dan barang ini akan lancar. Sebanyak 21 bandara baru menjadi target untuk diselesaikan segera. Pembangunan bandara-bandara baru ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional. Meski masih pandemi COVID-19, proyek pembangunan ini justru terus digenjot untuk membantu mendongkrak pemulihan ekonomi Indonesia. Pembukaan akses ini juga ditargetkan untuk meningkatkan ketahanan nasional dan melepas belenggu ekonomi Java sentris, di mana hampir 60% aktivitas ekonomi Indonesia hanya berpusat di Pulau Jawa. Pintu potensi pariwisata juga akan terbuka lebar, mengingat selama ini pariwisata Indonesia terfokus hanya di beberapa lokasi saja, seperti Bali misalnya. Pembukaan bandara ini sejalan dengan pemerintah yang gencar mempromosikan wisata 10 Bali baru. Selain membangun infrastruktur dengan segenap fasilitasnya, pemerintah juga tidak luput menyederhanakan birokrasi serta memudahkan akses bagi pemangku kepentingan agar pengerjaan proyek tepat sasaran sesuai tujuan yang diharapkan. Kita harus terus membangun bandara ya, tidak seperti itu, tetapi juga di samping bandara ada yang lain, yaitu sarananya. Sarananya apa? Pesawat udara. Pesawat udara ke depan akan kita, dengan adanya UU CK yang baru, persyaratannya kita permudah. Namun demikian untuk persyaratan safety tetap sesuai dengan standar internasional dan best practices yang ada di negara kita tetap kita pertahankan. Yang dulu misalnya orang mau membuat airline itu sulit ya, karena memang harus memiliki sekian banyak pesawat. Sekarang sudah kita lakukan kemudahan-kemudahan sehingga memberikan kesempatan yang lebih luas lagi kepada bangsa dan negara Indonesia untuk bisa berinvestasi, menanamkan modalnya ke transportasi udara dalam bentuk misalnya untuk membuat suatu airline. Kemudahan berinvestasi menjadi tujuan selanjutnya yang juga tak kalah penting. Semakin baik konektivitas yang terbangun di suatu wilayah, semakin mudah pula investor menanamkan modalnya. Masuknya investasi ke Indonesia tak cukup lancar karena kurangnya infrastruktur memadai, terutama di luar Pulau Jawa. Lebih dari itu, terbukanya konektivitas melalui pembangunan bandara baru juga berdampak positif bagi para pengusaha dan UMKM yang berorientasi pada ekspor. Infrastruktur ini sangat krusial sekali untuk bisa menekan ongkos ataupun biaya logistik ya. Dan ini kalau kita lihat biaya logistik di Indonesia secara keseluruhan bagi penjual sendiri ya ataupun produsen itu biaya logistik ini masih cukup tinggi ya, sehingga makanya penjual tidak akan sulit bersaing ya dengan produk-produk dari luar negeri impor ya. Jadi dengan adanya tadi tol laut atau ada bandara, tentunya ini akan
berdampak positif juga bagi pelaku usaha yang tadi memiliki orientasi ekspor. Bandara-bandara yang baru dibangun memiliki fungsi dan tujuan beragam. Ada yang mendesak karena berada di daerah terluar dan tertinggal. Keberadaannya sangat penting karena menjadi akses utama menuju destinasi pariwisata unggulan, serta ada pula yang menggantikan bandara sebelumnya karena tak lagi bisa dimaksimalkan. Tujuan wisata, objek wisata di Indonesia itu aksesnya ini masih sangat sulit sekali bagi wisatawan, ya. Jangankan wisatawan domestik gitu ya, jadi wisatawan asing pun juga saya pikir akan lebih enggan ya untuk berwisata ke daerah-daerah yang cukup terpencil ya. Di luar kondisi pandemi tentunya ini akan berdampak positif ya. Bandara Toraja dan Bandara Jenderal Besar Sudirman Purbalingga adalah dua dari sekian banyak bandara baru yang dibangun pemerintah untuk menjawab segenap tantangan ekonomi yang ada. Kedua bandara ini memiliki fungsi berbeda. Bandara Toraja memiliki fungsi meningkatkan potensi kunjungan pariwisata, sementara itu Bandara Purbalingga yang menjadi bandara komersial pertama di selatan Jawa Tengah berperan pada mobilitas penduduk dan logistik serta industri.